karena kita punya keinginan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, ya kita berusaha rasanya tuh ditularkan dari kecil, dari bayi dibuntel aja pakai bed cover gitu ya, terus diajak ke masjid. Kalau masih bayi enak. Nah kalau udah kayak Hamizan sudah 3 tahun 4 tahun itu memang bisa jadi masalah. Tapi kan kalau malam anak-anak biasanya ngantuk tidur ya. Jadi kita bisa bawa pas mereka udah teler. Jadi siang tuh biarkan mereka habis energinya. Jadi malam tinggal tidurnya di masjid gitu ya. Asal dipastikan pakai pampers. Dan kalau memang anaknya ganggu ya tinggal dibawa pulang. Ibu udah dapat pahala, udah ngerjain. Walaupun ibu cuma ngerjainnya misalnya baru sejam, wah anaknya ngeganggu emang nggak bisa diam, misalnya yang ngobrak-ngabrik masjid gitu, yang getok-getok apa, bawa pulang ibu udah dapat pahala. Masya Allah. Dan jangan diomelin anaknya, jangan dicubit, bilang aja ke bunda sedih loh lari-lari di masjid ganggu orang padahal pengen itikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online dan tak lupa sholawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Komunitas Ibu Hebat memiliki visi menjadi ibu bahagia dan produktif dalam menjalani peran sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai muslimah bagian dari masyarakat. Komunitas Ibu Hebat juga memiliki misi bahagia dengan terampil, senyum, syukur, dan beramal sholih. Produktif dengan 4 SI. Terampil berkomunikasi cinta, memiliki visi, terampil melejitkan potensi anak, dan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder pengasuhan Ananda. Kajian pekanan Ibu Hebat mengupas tuntas berdasarkan kacamata Islam. Alhamdulillah, pada kajian pekanan kali ini kita akan membahas tentang bersama anak hebat meraih Lailatul Qadar. Dengan saya Rian Rahayu dan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah inspirator orang tua hebat, Ibu Hajah Dini Sumaryanti. Apa kabar Ibu Dini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kita hampir menginjak pekan ketiga Ramadan. Dan 10 hari menjelang Idul Fitri adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Karena ada satu hari yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Tapi di sisi lain biasanya menjelang Idul Fitri, ibu-ibu sibuk apa? Sibuk hunting baju lebaran, sibuk nyiapin kue lebaran, sibuk dengan rutinitas yang itu mempersiapkan lebaran. Tapi apakah ada ibu yang sudah tahu terkait Lailatul Qadar? Ada yang sudah tahu, ada yang mungkin hanya tahu aja, sekedar tahu. Atau ada ibu-ibu yang mungkin sama sekali tidak tahu terkait dengan Lailatul Qadar, bahkan tidak peduli dengan Lailatul Qadar. Nah, menurut Bu Dini terkait hal ini gimana Bu? Iya, gini Bu Rian. Sebenarnya kan kalau kita semua kaum muslimin sangat paham ya, bulan Ramadan itu adalah bulan saatnya meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bulan saatnya meraih keberkahan sebanyak-banyaknya gitu kan ya, meraih pahala sebanyak-banyaknya karena di bulan ini Allah itu sedang memberikan istilahnya bonus gede-gedean gitu ya. Ngerjain amal kecil dikasih pahalanya gede ya. Kita itu sedang dijanjikan Allah untuk mendapat bonus yang sangat
besar-besaran. Nah, sayangnya era kapitalis ini ya era yang dimana standar hidup itu hanya dengan materi semata, itu merubah arah gitu yang sangat jauh daripada arah para kaum muslimin yang terdahulu gitu, yang dimana bulan Ramadan ini orang akan semakin akhir di bulan Ramadan itu akan semakin khusyuk, semakin banyak masuk ke dalam masjid. Betul. Gitu ya, masjid-masjid semakin penuh, beda dengan sekarang. Kalau sekarang di akhir bulan Ramadan jumlah saf sholat tarawih makin maju, makin sedikit gitu ya, pasar makin penuh, betul. Masjid makin sedikit. Ya inilah era kapitalisasi di mana standar hidup, standar kebahagiaan itu materi. Bahkan sekarang bulan Ramadan itu bulan di mana saatnya meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih keberkahan sebanyak-banyaknya, bergeser. Jadi meraih income sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Mumpung lebaran maka digeber nih untuk ya semua sektor, mau sektor fashion, pakaian, ya makanan, itu semua wah mumpung di bulan Ramadan. Itu sih kondisinya ya. Kondisi sistem hidup kapitalis ini memang membuat kaum muslimin ini jadi menggeser makna Ramadan. Kemudian yang kedua memang pemahaman kaum muslimin terhadap Islam pun semakin jauh gitu ya. Jadi tidak kuat tahu sih ada malam 1000 bulan, tapi hanya sedikit orang yang berusaha untuk meraih itu, mendapatkan itu gitu ya. Tahu tapi tidak sampai muncul pemahaman lalu kesadaran ingin meraihnya. Jadi di sini materi jadi lebih unggul ya Bu dibanding kesadaran terhadap Islamnya ya Bu ya. Nah, jika ibu-ibu sudah seperti ini ya Bu ya, apakah kan ibu ini pendamping Ananda ya Bu ya? Apakah ada dampaknya jika kita tidak tahu, tidak peduli terhadap Lailatul Qadar, itu ada dampaknya nggak ya Bu terhadap kita sebagai ibu dan juga kita yang mendampingi Ananda? Tentu berdampak banget ya, karena bukan hanya sekedar tidak terlalu paham tentang apa itu Lailatul Qadar, bahkan makna Ramadan saatnya meraih keberkahan berlimpah pun ini sangat tipis sekali di tengah masyarakat gitu ya. Dampaknya apa ya? Dampaknya nanti saya takutnya ketika ini kita tidak terus membangkitkan kesadaran di tengah-tengah kaum muslimin, dampaknya itu seperti yang Rasulullah ingatkan, man soma Ramadana, berapa banyak orang yang saum Ramadan nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Bisa jadi itu dampaknya itu bukan mendapatkan apa yang merupakan tujuan dari puasa. Yang kita tahu di surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah Allah wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian berpuasa itu untuk apa? La'allakum tattaqun. Gitu, maka ya tadi dampaknya hanya dapat lapar dan haus, takwa nggak didapat gitu. Nah ini kita bisa lihat gitu ya. Seharusnya ini saya ambilkan dari pendapat para ulama gitu ya. Misalnya Imam Ibnu Jarir at-Tabari ya, beliau mengatakan bahwa beliau mengutip pernyataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Orang yang bertakwa itu yang gimana? Mereka yang takut menyekutukan Allah, takut mengamalkan apa saja yang telah Allah larang, dan takut tidak mengamalkan apa saja yang telah Allah wajibkan atas mereka. Nah ini kita bisa lihat, begitu bulan Ramadan lewat, ya harusnya kan kalau kita dapat takwa tadi setelah bulan Ramadan, kalau definisi takwa itu adalah tidak menyekutukan Allah, takut melanggar aturan Allah, takut tidak melaksanakan perintah Allah, harusnya produk orang-orang setelah Ramadan ini kan jadi orang yang takut kalau Allah murka sama dia. Ya, selalu berupaya untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, karena apakah itu kita lihat setelah bulan Ramadan berlalu? Nah, akhir itu dampaknya ya. Jadi kalau ditanya dampaknya,
Apa dampaknya? Ya dampaknya akhirnya kita nggak dapet takwa, bisa nggak dapet takwa, kita nggak dapet Lailatul Qadar, kita nggak jadi orang yang tambah setelah bulan Ramadan lewat itu takut menyekutukan Allah, takut tidak melaksanakan perintah Allah, itu takut Allah murka sama kita, nggak ada itu padahal kalau kita ini menjadi hamba yang bertakwa, ya itu janji Allah pahalanya besar sekali. Di akhirat itu Allah beri ampunan dan surganya seluas langit dan bumi, ya di surat Ali Imran 133. Auzubillahiminasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhat samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi jangan cemas kalau semua orang masuk surga kebagian. Karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu Bu. Jadi itu pahala di akhirat. Sebenarnya orang yang bertakwa di dunia juga sudah dapat loh janji Allah. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa ini di surat At-Tolak ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah berikan kepada dia apa? Jalan keluar. Itu di dunia. Jadi kok punya masalah, orang yang bertakwa itu akan selalu Allah kasih solusi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dunia tuh ya dapat surga, di dunia kok dapat surga, di dunia dapat jalan keluar atau solusi, sering dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah itu akan mencukupkan. Dan Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha balighul amri. Sesungguhnya janji Allah itu akan melaksanakan urusannya. Jadi kalau Allah janjiin kamu kalau puasa benar aku kasih takwa, dan kamu kalau bertakwa tuh ya nanti aku kasih jalan keluar, aku kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan dikasih rasa cukup. Lalu Allah menegaskan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusannya. Dan kita tahu Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Gak dapat apa-apa kita, cuma dapat lapar dan haus ketika tidak memahami makna Ramadan, apalagi boro-boro mau ngejar Lailatul Qadar. Tadi ya, karena hanya mendapatkan ya kalau misalkan kita tidak memahami tadi ya Lailatul Qadar, atau tidak peduli mungkin ya, tahu tapi nggak peduli, akhirnya yang kita dapat apa, tadi kata Bu Dini, hanya mendapat haus dan lapar saja gitu ya, terus hilang rasa takut ya, jadi berkurangnya ketakwaan kita terhadap Allah ya kalau kita tidak peduli sama sekali. Padahal Ramadan itu tadi bulan yang penuh berkah gitu ya, bulan yang spesial itu ya, harus catat ya dampak-dampaknya. Nah, di luaran sana Bu, mungkin memang banyak ibu-ibu ya yang belum tahu gitu sama sekali terkait Lailatul Qadar. Nah, apakah Bu Dini bisa jelaskan gitu ya apa itu Lailatul Qadar dan keistimewaannya? Kalau ayatnya pasti sudah kita hafal ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh iya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warufi habi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua pasti hafal. Maka kalau ditanya apa itu malam Lailatul Qadar, nah itu ada di surat Al-Qadar itu. Dan yang perlu kita tahu mungkin biar tentang kemuliaannya ya, di situ kan dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya setelah kami turunkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, jadi apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Nah, di situ kita bisa paham ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa maknanya malam itu lebih baik? Jadi kalau orang melakukan kebaikan, entah sholat, entah bersedekah, entah tersenyum, entah ngurusin anak, entah ngurusin suami, entah segala kebaikan, apapun kebaikan kita tahu kullu ma'rufin shadaqatun ya. Segala kebaikan itu adalah sedekah, termasuk tersenyum dan sebagainya. Mungkin ada kucing di rumah diurusin ya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan adalah sedekah. Nah, orang-orang yang di malam itu melakukan kebaikan seperti dia melakukan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi kalau kita ngelakuin kebaikan di malam itu, mungkin umur kita cuma 60 tahun, tapi kebaikan kita itu lebih dari usia kita. Sholat 2 rakaat, kayak sholat 2 rakaat. Apalagi kita di malam itu mulai ngerjain maghrib. Ya, setelah maghrib kita sunnah. Lalu kita tadarusnya masih jalan. Lalu sholat tarawih. Sholat isya dulu, qobla dan ba'danya. Kemudian tarawih, kemudian tahajud. Kalau malam itu kita melaksanakan itu, insya Allah gitu ya, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Itu tentang malam Lailatul Qadar. Lalu apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Kalau saya senang nyingkat karena saya orangnya pelupa ya. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu saya singkat MATMK. Kalau ATM ibu-ibu MATMK. Kemuliaan yang pertama ya Bu, M yang pertama itu malam Lailatul Qadar itu M-nya adalah malam hanya Allah berikan pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya saja. Jadi umat-umat lain itu nggak ada Bu dapat malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun kita nih kaum muslimin itu kaumnya umatnya Nabi Muhammad ini umurnya paling hanya sampai 60-an, 70-an. Kalau 80 tuh kaum umatnya Nabi Muhammad udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu, udah tele-tele gitu ya, udah. Aduh, kalau saya juga suka ngisi pengajian, ibu-ibu yang sepuh masih seneng datang ke masjid gitu, datangnya gak dianterin, ada yang didorong pakai kursi roda, ya di masjid cuman gini doang, ngantuk, gitu ya. Suka pengen ngagetin gitu, tapi kan namanya udah sepuh datang ke masjid aja, alhamdulillah ya beliau ya Allah, saya suka berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya diberi umur sampai setua mereka dan tapi pengennya sih nggak ngantuk kalau datang ke kajian ya. Iya betul Bu. Masya Allah, ya gitulah umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu kali dapat itu seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan lebih. Insya Allah. Dan ini hanya diberikan kepada kemuliaannya hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kalau kita dapat satu kali Ramadan aja itu kita udah ngelampauin umur amalannya. Itu M yang pertama. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah hanya untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kemudian yang kedua A-nya malam Al-Quran diturunkan. Ya. Tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi kalau kita ingat kita bahas proses turunnya kitab-kitab suci itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Baihaqi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu Taurat itu diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Lalu Injil diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Zabur diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Itu diturunkan dari langitnya Allah ke Baitul Izzah, langitnya manusia.
Nah, dari Baitul Izzah ini selanjutnya yang merupakan langit pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap, ya sesuai dengan peristiwanya, sesuai dengan sebab-sebabnya selama kurang lebih 23 tahun masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tahu 5 ayat pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tanggal 17 Ramadan, yaitu surat yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat apa ya, Iqra itu biasanya Al-Alaq, di surat Al-Alaq. Ya, itu diturunkan di malam ke-17 dari Baitul Izzah ke Rasulullah yang pertama kali. Jadi itu, jadi bulan Ramadan itu memang bulan diturunkan Al-Quran dan juga diturunkan kitab suci yang lain. Dari langitnya ke Allah ke langitnya semesta ini gitu ya, Baitul Izzah namanya. Terus yang tadi M-nya malam Lailatul Qadar ini hanya malamnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam Lailatul Qadar ini adalah malam Al-Quran diturunkan. Kemudian malam Lailatul Qadar ini yang ketiga ya, malam takdir manusia dituliskan. Masya Allah. Takdir ya. Jadi ini bisa kita lihat di tafsirnya surat Ad-Duhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, pada malam itu, di sana gitu ya, yufraqu dijelaskan, kullu amrin segala urusan yang penuh hikmah. Di surat Ad-Duhan ayat 4. Nah, Imam Qurtubi, Imam Nasafi, dan imam-imam yang lain itu menjelaskan makna dari kalimat dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah itu adalah pada malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar tahun berikutnya. Jadi di malam itu malaikat dijelaskan apa yang akan terjadi pada Burian, apa yang akan terjadi pada saya, pada ibu-ibu sekalian, anak kita. Disampaikan, belum catatan amalnya, yang akan terjadi, takdir. Ya, Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Itu tafsirnya Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nasafi dan imam yang lainnya. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya menyatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar ini akan dijelaskan secara rinci mengenai penulisan takdir manusia dalam 1 tahun ke depan di Lauhil Mahfuz. Ya, kita tahu Lauhil Mahfuz itu lembaran yang menjelaskan tentang takdir yang telah ditetapkan Allah. Akan dituliskan. Jadi pada malam itu mudah-mudahan ketika kita beramal kebaikan ke depannya. Jadi pemahaman ini nih menegaskan bahwa kalau Lailatul Qadar itu bukan hanya diturunkan Al-Quran saja, tetapi juga menjadi momen keberkahan. Karena apa? Momen penting dalam pencatatan takdir manusia sampai tahun yang akan datang. Maka kita dianjurkan di malam itu ibadah gitu ya, memohon ampunan pada Allah, memohon keberkahan supaya takdir ke depan lebih baik. Tadi udah M lagi ya. M lagi itu malaikat pada turun. Masya Allah. Ya. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh di sini yang dimaksud adalah Jibril. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, itu. Jadi, ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jadi jika tiba malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril itu turun dengan serombongan malaikat yang lain, lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri dan duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari kapan? Mulai terbenam matahari begitu azan maghrib, ya, hingga terbit fajar. Hadis riwayat Baihaqi dan As-Suyuti. Itu di malam Lailatul Qadar. Jadi dikatakan di situ malaikat turun memenuhi semua langit sampai langit bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang menghidupkan malam itu. Maksudnya menghidupkan itu ya nggak habis waktunya untuk tidur gitu. Makanya orang yang paham itu akan bela-belain itikaf di masjid di malam itu. Kan kalau di masjid mah itikafnya aja dapat pahala gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak tidur doang di masjid. Terus udah malam Lailatul Qadar itu hanya umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan. Kemudian A-nya malam Al-Quran diturunkan, T-nya malam takdir dituliskan, kemudian M-nya lagi malam malaikat diturunkan, berbondong-bondong turun ke bumi, kemudian K-nya malam keberkahan dan keselamatan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu. Sejahtera, salam sejahtera dia sampai terbit fajar. Keselamatan dan keberkahan bagi siapa? Tentunya keselamatan dan keberkahan bagi orang yang menghidupkan malam-malam itu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya pastinya. Malaikat turun memberi selamat, mendoakan. Nah itu Bu Rian, keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau udah tahu kayak gitu, mau melewatkan enggak? Mau dilewatin, insya Allah. Berarti di 10 hari terakhir itu kita benar-benar fokus ya Bu ya, karena kan sayang ada di situ gitu. Akan bikin kue siang doang gitu ya, ke pasar siang doang. Ya kalau waktunya siang udah capek ya malamnya langsung tepar. Maka bahkan di siangnya tuh pakai tidur. Kalau saya pakai tidur istirahat buat malam. Nah, berarti 10 hari terakhir itu siangnya istirahat, malamnya dikencengin ibadahnya berarti ya Bu ya. Kalau misalkan sudah menjelang 10 Ramadan terakhir, karena Lailatul Qadar itu ada di antara 10 malam terakhir ya Bu ya. Nah tadi kata Bu Dini di ini lagi bahwa Lailatul Qadar itu tadi MATMK. Jadi MATMK. Jadi gitu kita MATMK. M-nya malam hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Berarti di luar itu nggak dapat, spesial banget ya. Nah yang kedua A-nya Al-Quran diturunkan. Nah itu diturunkan pada malam 24 Ramadan. Kemudian T-nya apa? Takdir manusia dituliskan, itu yang disampaikan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Masya Allah kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan kebaikan di malam itu, kita dapat kebaikan di 1 tahun ke depan. Dan tadi malaikat pada turun, yang berikutnya malaikat diturunkan atau pada turun malaikat Jibril dengan seluruh pasukan malaikat yang lain. Kemudian yang terakhir itu K-nya apa? Keberkahan dan keselamatan. Insya Allah kita akan dapatkan. Nah Bu, ini nih udah Ibu jelaskan terkait Lailatul Qadar ya dan keistimewaannya. Nah kita kan sebagai seorang ibu pasti ya akan menularkan gitu ya, mendampingi Ananda dalam meraih Lailatul Qadar dengan range usia. Mungkin kan ada yang masih usia-usia SD gitu ya Bu ya, usia-usia belajar ya, maksudnya belajar untuk memahamkan Lailatul Qadar, dan usia-usia mungkin SMP, SMA. Nah, gimana nih Bu tipsnya ya untuk kita membersamai gitu ya Ananda atau anak-anak hebat dalam meraih Lailatul Qadar? Membersamai anak hebat dalam meraih Lailatul Qadar. Oke. Yang pasti nomor 1 adalah
memahamkan kepada anak-anak tentang kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar, MATMK. Itu udah disingkat ya, udah jelas. Anak-anak harus tahu tuh MATMK gitu. Catat ibu-ibu dicatat biar gampang dijelasin ke anak-anak ya. Kemudian yang kedua, semangatnya ibunya juga, orang tuanya punya semangat ya, karena parenting itu kan menularkan rasa, semangat, keinginan, ngomongin terus gitu ya, sehingga anak pun akan tertular. Betul. Ya. Kemudian setelah itu ajak punya rencana atau punya target. Gimana caranya supaya kita bisa meraih bulan Ramadan? Ini kalau anak-anak udah SD mungkin udah bisa ya. Udah. Bu Nisa anaknya, Bu Rian anaknya Nisa jadi Bu Nisa. 10 tahun, kelas 4. Udah bisa di ini diomong-omongin. Terus yang kecil belum ya. Nah, yang kecil belum bisa. Kalau saya memang karena parenting itu menularkan rasa ya Bu ya. Jadi dari kecil memang anak-anak udah saya bawa. Bahkan bayi itikaf Bu. Saya bawa itikaf dari bayi itu udah saya buntel pakai bed cover aja. Jadi kebetulan masjid di rumah saya ini jaraknya hanya sekitar 100 meter. Jadi ya alhamdulillah jadi saya bisa itikaf ya. Dulu belum ada program itikaf, apalagi sekarang sudah ada program itikaf di masjid di kompleks saya ya. Udah ada program sahur bersama, udah nggak mikir lah gitu ya, udah enak. Nah dulu belum ada pun ya, karena kita punya keinginan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar ya, kita berusaha. Rasanya tuh ditularkan dari kecil, dari bayi dibuntel aja pakai bed cover gitu ya, terus diajak ke masjid. Kalau masih bayi enak. Nah kalau udah kayak Hamizan sudah 3 tahun 4 tahun itu memang bisa jadi masalah. Tapi kan kalau malam anak-anak biasanya ngantuk tidur ya, jadi kita bisa bawa pas mereka udah teler. Jadi siang tuh biarkan mereka habis energinya, jadi malam tinggal tidurnya di masjid gitu ya, asal dipastikan pakai pampers ya. Anak-anak yang belum bisa pipis sendiri bawa ke masjid. Berarti tidak ada alasan ya Bu ya, walaupun anaknya masih balita, kita harus, kalau kita punya keinginan nggak ada alasan. Karena sayang banget gitu ya, nggak ada alasan Bu. Kalau ini ya, walaupun mungkin orang tua ada pernah dapat cobaan juga ya, ada orang tua yang membawa anak yang sudah SD ke masjid, nggak taunya ngompol, ya udah tinggal dibersihin aja, nggak usah diomelin gitu. Kan ngompol juga cuma di sebagian karpet ya, diambil aja, dikeluarin karpetnya, mohon maaf anak saya ngompol gitu ya, keluarin aja, nggak ada kok orang yang marah, malah keren, bapaknya besoknya tinggal dilondriin gitu ya. Nggak ada halangan untuk takut nanti anaknya ngompol, ya dibersihin. Insya Allah bapak dan ibu yang nambah kerepotannya itu malah pahala Ramadannya makin besar. Karena yang penting kan selain ketika itu kita selain kebaikan pendidikan anak, dan itu beribu-ribu malaikat mendoakan dan memberikan keselamatan saat kita mendidik anak kita. Coba itu ya. Jadi pertama memahamkan, kemudian tularkan rasanya, buat rencana dengan anak-anak kita gitu ya. Dan yang juga perlu difahamkan dalam rencana itu, perlu dipahamkan kepada anak-anak adalah gimana supaya benar-benar dapat keutamaan gitu ya. Nah, dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan gitu ya, ada faktor-faktor agar amal itu walaupun sedikit jadi lebih utama dibandingkan amal yang banyak gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, dalam beribadah itu perlu memperhatikan waktu. Kita udah tahu ya, waktunya itu 10 malam terakhir di hari-hari ganjil. Kapan tepatnya? Ya nggak ada yang tahu gitu ya. Pokoknya Rasulullah itu hanya memberitahu kepada kita, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pesannya Rasulullah itu. Kok Rasulullah nggak ngasih tahu sih di tanggal berapa? Ya
kan hikmahnya dirahasiakan jadi membuat kita di 10 malam terakhir itu benar-benar menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan masih ada umur apa enggak gitu. Itu kan hikmahnya. Ya, jadi kita nggak, di malam tanggal segini ya udah ntar tanggal segitu aja, tanggal yang lain aja gitu ya Bu ya. Gitu ya. Mendapatkan berkah lebih baik dari 1000 bulan, ya kejar di salah satu malam dari 10 malam terakhir itu gitu ya. Jadi tadi Imam Al-Wasid itu pesannya 1, perhatikan waktu, kemudian 2, perhatikan tempat. Ya, tempat terbaik ya di masjid. Dapat sekaligus pahala itikaf. Di rumah bisa nggak ngejar Lailatul Qadar? Ya bisa. Tapi kalau mau amalnya itu menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih utama, ya di masjid itikafnya. Kemudian yang harus diperhatikan juga nih, agar amal ini menjadi lebih utama adalah ikhlas. Niat, jangan salah. Niat. Ya. Nah, ini maka ketika Anda sudah berniat ikhlas, tidak akan membakar amal Anda dengan yang namanya, kalau niat itu kan versusnya riya. Betul. Kalau riya tuh nggak enak kalau nggak itikaf, ketahuan sama tetangganya nih gitu ya. Betul. Enggak, niat karena Allah versus riya. Nanti kalau sudah niatnya karena Allah, ikhlas, dia akan menjaga amalnya dari yang namanya tasmi. Iya, sum'ah. Sama, sum'ah itu diperdengarkan kepada orang. Tasmi itu prosesnya memperdengarkan kepada orang-orang. Kalau dulu kan, zaman dulu mah kan nggak ada sosial media ya, nggak dilihat. Jadi namanya didengarkan. Aku itikaf loh. Itikafnya kemana gitu. Nah, sekarang ini saya ngelihat hati-hati itu ya. Bukan saya nuduh, nggak niatnya nggak ikhlas ya, tapi hati-hati dengan rusaknya amalan. Ya, karena sum'ah, dilihat-liatin lagi itikaf, ngeliatin tempat itikaf di sosial media, di ini kan hati-hati, nauzubillah min dzalik. Ya, betul. Itu yang juga perlu diperhatikan. Kemudian amalannya apa aja? Pastikan amalannya juga gitu ya. Itikaf ngobrol-ngobrol doang. Ya dapat sih pahala itikaf, tapi kan kalau ngobrol-ngobrol bisa nyenggol-nyenggol tuh, apalagi kalau ibu-ibu bisa nyenggol-nyenggol. Jadi yang lain gibah. Bisa lupa di masjid malah jualan, malah melakukan amal yang tidak boleh. Maka memastikan, oke, aku mau ngerjain apa aja. Aku mau sholat, aku mau baca Quran, kalau capek zikir, kalau capek lagi mending tidur. Gitu. Jadi itu 4 hal yang perlu diperhatikan supaya amal kita menjadi amal yang lebih utama, ya, yaitu waktunya, tempatnya, ikhlas, dan amalnya apa. Itu Burian yang perlu luar biasa. diperhatikan. Jadi ibu-ibu, saya sampai speechless. Soalnya saya punya anak kecil, jadi kepikiran yang biasanya merasa gini, tertahan, punya anak kecil gak enak Bu gitu, bawa anak kecil itikaf gitu ya, takutnya ngeganggu yang lain. Tapi tadi kata Bu Dini, insya Allah gitu ya, setelah tidur bisa dibawa gitu, jadi lebih termotivasi gitu ya untuk mengejar malam Lailatul Qadar, tentunya bersama ananda kita ya. Jangan asumsi nanti ngeganggu orang, belum tentu anaknya ngeganggu. Dan kalau memang anaknya ngeganggu ya tinggal dibawa pulang, ibu udah dapat pahala, udah ngerjain, walaupun ibu cuma ngerjainnya misalnya baru sejam, anaknya ngeganggu, emang nggak bisa diam, misalnya yang ngobrak-ngabrik masjid gitu, yang getok-getok bawa pulang, ibu udah dapat pahala. Masya Allah. Dan jangan diomelin anaknya, jangan dicubit. Bilang aja, bunda sedih loh lari-lari di masjid ganggu orang padahal pengen itikaf. Iya. Udah ada niat yang jelas ya Bu ya. Niat dan udah menjalankan. Insya Allah luar biasa Ibu, Insya Allah. Nah itu tadi ya, membersamai ananda dalam meraih tadi anak hebat dalam meraih Lailatul Qadar. Yang pertama tadi ya kata Bu Dini, memahamkan kita kepada ananda tadi udah di spill MATK ya. MATMK. Nah, terus kemudian keluarkan semangat, rasa semangat kepada anak-anak. Terus bercontoh juga, kemudian
ajak dan rencanakan target kita ketika kita mau membersamai anak-anak dalam meraih Lailatul Qadar. Insyaallah luar biasa. Bu Dini ada yang bisa sampaikan lagi? Saya kok jadi speechless, bener. Karena saya selama tahun-tahun yang lalu selalu alasannya punya anak kecil nggak enak. Padahal ya kalau sama Bu Dini gitu, masjid saya itu tidak terlalu jauh dari rumah, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki gitu ya. Iya. Jangan sampai menyurutkan kita untuk tidak meraih itu gitu ya. Dan malah kita nggak nularin semangat itu ke anak nanti. Yes. Buntel aja pakai bed cover. Digendong. Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga ya lebih terpacu ya, maksudnya apalagi seperti saya gitu ya, punya masjid tuh nggak terlalu jauh dari rumah, mengadakan iktikaf, tidak ada alasan tidak mau meraih Lailatul Qadar. Insyaallah. Ini luar biasa sekali ilmu yang disampaikan Bu Dini ya terkait Lailatul Qadar, sehingga kita sebagai ibu menjadi lebih siap ya membersamai ananda kita, anak-anak hebat kita ya dalam meraih Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Sebelum penutup Bu, adakah ya closing statement gitu yang ingin Ibu sampaikan di sini? Iya. Kayaknya sayang banget ya kalau kita dikasih umur sampai bulan Ramadan nggak meraih, nggak menerima sesuatu yang hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, nggak Allah kasih kepada umat-umat yang lain. Kayaknya sayang banget, apalagi kalau kita bahas tadi tentang keberkahannya, ya kemuliaannya, apa tipsnya, amal-amalnya dilipat gandakan, kemudian dosa-dosa digugurkan. Kayaknya sayang banget. Dan ini spesial loh diberikan buat kita umatnya Nabi Muhammad. Siapa sih yang nggak mau dapat sesuatu yang spesial dari Allah? Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas semua penjelasan Bu Dini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini menjadi wasilah kebaikan untuk Ibu dan bermanfaat untuk kita semua dalam membersamai ananda. Dan jazakumullah khairan katsiran untuk ibu-ibu yang sudah menyimak kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online. Nah, saya sebelum penutup ini ada pantun sedikit. Pergi ke pasar mau beli minyak. Cakep. Jangan lupa botol minyaknya ditutup rapat. Cakep. Hai ibu-ibu yang sudah menyimak. Cakep. Jangan lupa di like dan share fanpage-nya komunitas Ibu Hebat. Fanpage-nya apa aja? Facebook, ada YouTube, IG-nya sudah pulih? Belum. Oke. Untuk IG sementara kita infokan dulu masih ada gangguan di IG-nya komunitas Ibu Hebat. Insya Allah nanti jika sudah pulih kita akan kabari lagi. Jadi ibu-ibu bisa stay tune di Facebook-nya dan YouTube-nya komunitas Ibu Hebat. Saya Rian undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.